Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Hera Wulandari. Kali ini kita akan membahas bab 8 tentang rencana usaha kecil dan menengah, dan ini adalah KD-nya. Oke, di sini ada definisi dari rencana usaha. Ada juga pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana usaha, ada 3, dan ada tujuan serta tahap pembuatan rencana usaha. Next, kita masuk ke pengertian dari kewirausahaan. Dan di sini ada ciri-ciri dan watak wirausaha. Ada juga ciri-ciri orang yang berjiwa kewirausahaan. Dan di sini ada karakter wirausahawan. Next, kita masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Nah, sekarang kita harus tahu dulu pemasaran itu artinya apa dan tentang riset pasar. Proses pemilihan pasar oleh manajemen pemasaran diawali dari 3 proses ini. Dan ada bauran pemasaran juga. Ada 4 hal. Yang pertama itu produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat itu distribusi. Cara pembayaran penjualan akan berpengaruh pada pembiayaan perusahaan. Dan ada kepuasan pelanggan yang menjadi nomor 1. Setiap usaha pasti memiliki persaingan. Lanjut kita masuk ke aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek teknis yang pertama ada 2 faktor, yaitu pertama ada teknologi, kedua tenaga teknis, dan yang ketiga ada bahan baku. Ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran penyediaan bahan baku, dan berikut adalah beberapa cara agar harga bahan baku tetap stabil. Untuk aspek teknis yang kedua ada peralatan, ketiga sarana, keempat faktor alam, kelima penentuan lokasi usaha, keenam tata letak usaha, dan yang ketujuh itu kegiatan produksi. Sekarang kita masuk ke aspek manajemen dan organisasi, di mana dalam aspek manajemen hal mendasar yang harus dipahami adalah pengertian dari manajemen dan organisasi. Di sini ada fungsi-fungsi dari manajemen tadi, dan ada pola manajemen yang harus diterapkan. Ada 3. Sekarang kita masuk ke struktur organisasi yang dipergunakan ada 3, berdasarkan fungsi, berdasarkan divisi, dan gabungan antara keduanya. Next, kita masuk ke deskripsi jabatan. Dan ada juga untuk kepersyaratan jabatan itu ada 5. Ada juga manajemen operasi dan hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. Sekarang kita masuk ke aspek keuangan. Yang pertama itu untuk kebutuhan dana. Kedua ada proses aliran kas, dan ketiga itu titik impas atau BEP. Oke, di sini ada 4 metode untuk menilai investasi. Next, ada rencana usaha kecil dan menengah. Nah, untuk pengertiannya yaitu untuk rencana usaha kecil, modalnya berasal dari 1 orang. Ini adalah salah satu contohnya, misalkan Bu Hera punya sebuah toko. Laba yang diperoleh dari toko tadi disisihkan untuk modal usaha lagi dan akhirnya membuka toko lain. Ini adalah struktur organisasi toko Bu Hera.
rencana yang untuk usaha-usaha besar. Ini salah satu strukturnya. Oke, terima kasih. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.